Mas, bapak yang punya mobil mana mas ya? Hah? Lagi ke pasar cuy. Oh lagi ke pasar ya? Oh, Saya lah yang punya mobil. oh bapak yang punya. Oh, sorry. Saya pikir tukang lap doang. Mobilnya boleh saya bikin video nggak? Video apa nih? Ya bagus deh pokoknya. Mau nggak? Ya udah oke. Seorang anak muda sudah menjadi tukang cuci mobil sejak duduk di bangku SD. Aku sungguh lelah sekali. Namun, Dewi Fortuna berkata lain. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Yusuf Pramono atau biasa dipanggil Ucup. Saya owner dari Holden Kingswood HiQ tahun 72 yang bertipe UT atau bisa dibilang utility atau pickup. Kebetulan mobil ini gua dapet di tahun 2018, kurang lebih ya 7 tahun lah seperti itu. Gua dapet dari Pekanbaru, waktu itu platnya masih BM. Jadi di Pekanbaru tuh banyak banget Holden pickup, emang dasarnya tuh dipakai kerja sama Caltex seperti itu teman-teman. Jadi ya gue dapet dari sana tanpa ngeliat barang sama sekali, cuma lihat dari foto aja. Nanya ke temen Mas Dewa Arthur, kata Mas Dewa Arthur ambil yang ini aja karena saat itu kondisinya lumayan oke dari foto dan juga kebetulan waktu itu udah matic dari bawaannya, walaupun mesinnya masih 6 silinder gitu. Dulu belinya berapa ini? Saya tahun 2018 cuman via chatting aja ya, di Facebook. Terus gue juga cuman via WA, video call udah oke. Kurang lebih waktu itu gue dapat 55 juta. Udah sama towing ya, udah sampai Bogor waktu itu gue. Ya untung pas sampai cegreng jalan, matic normal. Ya udah. Dapat 55 juta gue. Saat itu 2018 ya. Tapi nggak ini loh, nggak takut penipuan gitu? Ya waktu itu sih gue lihat profil orangnya sih oke, dan kebetulan temen sih nggak ada waktu di Pekanbaru, tapi waktu itu gue lihat Facebooknya kayaknya sih orangnya bener ya, dia main Harley gitu. Dari owner sebelumnya ini dia main Harley. Orang dulu pertama kali di dashboard itu ada stiker Harley gitu. Tapi setelah itu gue copot sih karena gue nggak punya Harley ya. Punyanya dulu Honda Beat, masa gue tempelin Honda? Udah. Jadi gue dulu emang pengennya kalau punya mobil hobi emang pickup. Awal mulanya tuh gue pengennya cuman Kijang kapsul pickup waktu itu, solar gitu kan, knalpotnya kenceng, bisa bawa motor, pemikirannya gue waktu itu. Ternyata ya waktu itu gue main sepatu, gue waktu itu koleksi Converse, ada 40-an pieces lah waktu itu. Tapi setelah gue lihat-lihat kok hobinya boring ya. Nggak boring sih, temen-temennya juga asik kok, asik banget. Cuman nggak bisa gue pakai semua, kaki cuman 2. Ya akhirnya gue jual semua tuh koleksinya waktu itu. Waktu itu mungkin gue ngambil koleksi itu tepat. Yang gue ambil koleksi sepatunya waktu itu tepat. Jadinya pas gue jual tuh harganya naik semua. Begitu gue jual semua, gue dapet tuh 60 juta dari jual sepatu tuh, 40 piece 60 juta lebih lah. Masih ada sisa kan dari beli mobil ini. Ya akhirnya pickup gue di Facebook, ya gue sikat tuh deh. Jadi ternyata jebur sampai sekarang 7 tahun. Modifikasi apaan aja nih yang udah lu lakuin di mobil ini? Di sektor bodi terutama sih gue restorasi total ya. Jadi waktu itu pas datang tuh sebenarnya nggak bahan-bahan banget, seger. Termasuknya oke banget waktu itu bodi.
Cuman waktu itu warnanya biru fluoresin. Gue sih nggak jadi masalah sebenarnya waktu itu, cuman karena baru ngambil mobil tuh browsing warna lain kayak oke juga nih. Ya penyakitnya orang baru main barang tua pasti pengennya catnya beres, terus nggak ada keropos segala macem. Waktu itu gue udah dikasih tahu sama Mas Dewa, udah nggak usah lu cat, nggak usah apa, dia dimainin dulu, pakai dulu. Nah gue salahnya waktu itu gue nggak dengerin, gue asal masuk ke tempat cat. Waktu itu tahun 2019 hancur tuh bodi gue, nat-natnya hilang, terus juga mobil jadi nggak nyala, ya kacau deh. Akhirnya gue putusin di tahun 2021, kurang lebih bulan Juni gitu, gue restorasi akhirnya. Bodi total sampai copot bodi, gue guling, gue cat total, kurang lebih ngecatnya cuma 1 tahun ya. Gue ngecat di Solo waktu itu, di Ugut Custom sama Mas Ferry waktu itu. Bodi total restorasi, las total, natnya jadi muncul lagi, natnya jadi oke lagi. Kalau Holden kan kalau dari atas tuh kayak angka 8 gitu kan. Jadi ada nat bayangnya, keluar lagi sama Mas Ferry, beres. Di sektor bak gue cat Raptor gitu. Mungkin nggak mungkin ya mobil gua bawain pasir gitu, sayur apa nggak mungkin. Cuman pemikiran gue waktu itu kenapa gue cat Raptor, gue pikir kayak asik deh kalau gue nongkrong sama temen-temen gue di parkiran, kita lagi ngumpul, lagi meet up gitu. Kalau misal bak gue tuh bisa buat nongkrong, bisa buat kongko, bisa buat didudukin rame-rame, nggak sayang gitu. Mau lu ketok kayak mau lu apa juga oke gitu, kayak asik aja gitu, jadi titik kumpul anak-anak Holden gitu. Gue pikir sih waktu itu kayak gitu pemikiran gue. Dan juga untuk mesin kan bawaannya memang 6 silinder dan apa namanya ya, waktu itu kalau maticnya Holden tuh apa bahasa lemes kali ya, di gas tuh kurang lah kalau kondisinya ya, karena mau barang tua juga ya. Jadi waktu itu kebius gue sama Mas Dewa untuk naik ke V8 punya Chevy. Akhirnya gue naikin jadi V8 kurang lebih tahun 2020 kali ya. Gue naikin V8, Matic juga. Alhamdulillah gue puas. Dan juga kenapa sih gue pakai Chevy gitu? Ya karena memang kalau pakai Chevy itu seagama apa bahasanya ya. Jadi Holden sama Chevy itu kayak Toyota sama Daihatsu kali ya. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ya masih seiman lah, masih oke. Dan juga sebenarnya kalau untuk eksteriornya gue jadiin looks dari searching aja Chevy El Camino, tapi yang versi New Zealand atau versi Afrika Selatan. Jadi sama, jadi nggak nyebrang kemana-mana gitu, masih di tandemnya. Buat eksterior, kaki-kaki sih gue restorasi total ya. Velg pakai Kragar, bannya pakai Cooper Cobra. Udah sih kurang lebih kayak itu aja. Dan yang pasti harus AC ya kalau gue ya. Harus AC, Matic, ya juga normal bisa, macet-macetan bisa. Sebenarnya nggak se apa yang orang kira gitu. Naik mobil Holden tuh panas, apa segala macam. Kalau boros sih, ya lu pakai LCGC aja kalau takut boros. Ya yang kayak tadi gua bilang ya, namanya mobil hobi bukan mobil kaki. Oh dan ini mobil pertama gue dan satu-satunya mobil gue. Ya kalau untuk konsumsi bensin sih lu kalau mau irit sih ya kayak tadi gue bilang, ya lu beli aja Toyota, udah jelas tuh bisa 110, 111 malah bisa lebih ya. Mobil listrik sekalian kalau mau irit. Kalau gue sih ya ini 14 lah, 14, 15, macet pakai 14 lah. Kalau keluar kota di tol AC tanpa AC sih bisa lah 17, 16, tergantung kakinya juga ya, sopan-sopian apa kagak ya. Biasanya sih berangkat sopan, pulang yang kagak. Waktu itu gue ke Cirebon doang aja berangkat 300.000 tuh berangkatnya ya, karena kita masih fun ya, masih enjoy hawanya jalan-jalan gitu. Pas balik dari Cirebon ke Jakarta, kaki udah mulai pada ngantuk tuh, udah pada nggak jelas, udah pada bejek rem aja. Pokoknya balik hampir 1,3 gitu, pulangnya doang. Berangkatnya cuma 300.000 loh, pulangnya mau sejuta lebih, udah mau 1,5 juta. 4 kali lipat lebih ya? Asli ya, tergantung kaki juga sih. Yang kebetulan mobil alhamdulillah normal ya, temperatur normal, ya oke lah. Termasuknya ya fun, ya dibawa fun, terus enjoy juga ya. Emang
jatuhnya ya udah jebur banget lah gue. Sepinggang juga lebih kayaknya deh. Tapi dibanding teman-temannya sih belum ya. Masih banyak kurangnya nih mobil, belum segila Mas Abid sama Mas Dewa mungkin ya. Udah habis berapa lu restorasi modifikasi mobil ini? Gue sih restorasi sebenarnya nggak pernah gue catet ya, karena kayaknya kalau lu mainan mobil atau barang hobi kan ada beberapa orang tuh yang nyatet tuh. Gue tanya ngapain lu catet hobi-hobi, alasannya mereka jadi kalau gue jual gue tahu gitu, kayaknya kira-kira mau gue jual berapa. Tapi kalau gue sih kayaknya sih kagak gue jual ya si Sarah ya, karena apa ya, ya nggak mungkin juga gue jual. Jadi selama ini sih modif atau restorasi gue jajanin apaan juga nggak pernah gue catet. Tapi kayaknya sih sama mobil sih 300-3,5 kayaknya ada ya. Kayaknya ya sama mobil ya, kayaknya nggak tahu juga karena nggak pernah gue hitung. Waktu itu sih ada temen ya yang udah mau nawar, kondisi setengah jadi waktu itu. Jadi ini mau beres, ada yang mau waktu itu mau ditawar sekitar gope kurang lebih ya. Gimana ya, bukannya gue nggak mau duit, siapa sih nggak doyan duit ya kan. Cuman kayaknya di mobil gue udah ketempel banget, udah parah, gue udah jebur banget. Dan di mobil merubah hidup gue banget. Dalam artian sih ya apa ya, jadi gue dapat relasi bagus, teman-teman baru gitu, dapat sahabat baru, saudara baru dari Holden ini. Jadi mungkin sih kagak mungkin gue jual ya, tapi terakhir sih ya ditawar gope. Itu gue agak geder juga tuh, agak gope coy, bisa tuh beli Ayla 5 biji, 6 biji kan dapet juga tuh, apa Brio. Terus gue sisa duitnya gue buat apa gitu. Gue pikir-pikir, wah kagak deh, nggak dulu deh. Thank you, terima kasih. Kayaknya mendingan gue beresin mobil, gue pakai. Ya alhamdulillah ternyata keputusan yang gue ambil tepat ya. Jadi gue, ini mobil buat info aja. Ini mobil ngidupin diri dia sendiri gitu. Dari sini gue bisa jualan spare part. Banyak teman-teman gue yang percaya spare part dari Amerika, dari Australia. Ya jadi Holden tuh ya mix lah rata-rata. Entah lu pesan spare part dari Australia, bisa juga dari Amrik gitu. Dan teman-teman banyak juga yang pesan sama gue. Ya alhamdulillah ini mobil bisa ngebangun dirinya sendiri. Ini mobil bisa ngidupin dirinya sendiri gitu. Suka dukanya pakai Holden tuh apaan aja sih? Secara dia kan itu mobil tua tapi mewah. Suka dukanya apa ya? Ya lu nggak bisa ngarepin gitu dia normal seperti pada mobil. Bisa sih, bisa oke untuk daily, cuman ya namanya barang tua kan, dan lu nggak bisa cepet-cepet gitu ya. Kayak mesin gue total gue ganti baru daleman, kaki gue ganti baru, body gue cat restorasi baru juga. Tetap aja ada aja gitu kalau untuk dukanya. Tapi ya kayaknya terobati aja sih sama fun to drive-nya, teman-teman baru, pengalaman baru. Kayaknya gue kalau nggak kenal Holden gue nggak akan jadi Ucup yang sekarang aja gitu. Ya bisa sampai ke titik ini sih fun banget ya buat gue, suka banget gitu gue. Jadi gue rasa antara suka sama dukanya sih lebih banyak sukanya, walaupun dukanya ya sabar, kudu sabar banget sih. Siap mental, siap duit, siap kesabaran, karena nggak sedikit juga kok temen-temen gue yang main Holden, nggak Holden juga sih, maksudnya main barang-barang tua gitu. Awalnya anget banget tuh, semangat, apa juga dijabanin kan. Di tengah-tengah entah udah kebablasan, duit udah over budget, atau bengkelnya nggak beres, atau kok ini nggak enak gue pakai, ada aja urusannya, nyerah gitu. Banyak banget, nggak 1-2. Ya mungkin salah satunya ya seleksi alam juga ya. Mungkin gue salah satu yang mainan barang tua, tapi gue mungkin bisa dibilang lolos seleksi alamnya gitu dalam permainan mobil tua. Saran gue nyambung yang tadi ya. Banyak yang udah mau nggak Holden juga sih, nggak harus Holden gitu. Lu main mau mobil tua, mau Vespa, mau Jepangan, mau Amerikaan, ya lu pasti lu tanya dulu sama temen-temen lu, cari referensi dulu,
lu pelan-pelan, lu hati-hati, lu kira-kira maintenance-nya oke apa enggak. Dan emang harus sabar ya, nggak bisa gitu. Apalagi ada beberapa spare part yang kalau yang Holden kan dari Australia ya, beda gitu sama mobil Amerika atau mobil Jepang yang kadang masih ada barunya. Ada sih di Australia di rare spare tuh ada gitu spare partnya, cuman nggak semuanya ada. Kayak interior tuh lu nggak mungkin tuh bisa dapat orinya. Dan kalau lu mau nyari bahan atau lu baru mau mulai, pastiin jangan yang bahan-bahan banget lah, capek, habis waktu, tenaga, wah bisa kacau hidup lu. Apalagi orang tipikalnya yang BM banget ya, yang ngelihat ada di apa kurang dikit nyari, apa dikit nyari. Kalau menurut gue kalau mobilnya dari awal udah seger, entah dari bodi, interior dan lain-lainnya, ya harus yang udah lumayan oke lah. Oke banget sih kayaknya susah ya, mahal juga. Ya itu sih kalau untuk teman-teman Kompas, saran dari gue.